Halo semua, hari ini adalah hari Selasa, tanggal 17 Desember tahun 2024. Hari ini saya akan menyampaikan dhamma universal tentang penderitaan kepada kalian semua. Baik kalian anak-anak, orang tua, penyandang disabilitas, wanita, pria, dari agama, kasta, atau kewarganegaraan apapun, semuanya bisa mendengarkan. Siswa juga bisa mendengarkan. Apa yang akan saya tunjukkan untuk kalian pahami adalah sesuatu yang sudah kita semua miliki. Ini adalah asal-usul yang harus kita pelajari untuk dikenali. Tidak ada yang datang untuk mengajarkan kita. Tidak ada yang datang untuk menunjukkan atau menekankan agar kita tahu. Ketika kita tidak tahu, kita terperangkap dalam dunia pikiran yang terkondisi. Dunia ini adalah dunia konvensional yang kita semua pikirkan dan bangun bersama. Kita secara konvensional menyebut itu pohon asam, meskipun itu adalah alam yang ada apa adanya. Itu tidak memerlukan nama. Kita menyebut itu kucing, harimau, kelabang, ayam. Ini adalah bahasa konvensional yang diberikan kepada benda-benda tersebut. Benda-benda tidak memiliki nama. Mari kita lihat secara luas dari kiri ke kanan. Lihat segala sesuatu yang kita lihat. Apakah mereka mengatakan apa adanya? Tetapi suara-suara yang kita ucapkan dalam pikiran kita, suara-suara yang kita ucapkan memberikan arti pada segala sesuatu. Kita mengatakan ini adalah jendela, ini adalah meja, ini adalah tembok semen, ini adalah kayu, ini adalah piring. Kita bergantung pada suara, bahasa konvensional ini. Kita bergantung pada ini untuk memberikan nilai pada segala sesuatu. Tetapi segala sesuatu tidak memerlukan bahasa. Sekarang mari kita masuk ke inti. Mengapa kita perlu bergantung pada suara ini untuk membangun dan memberikan nilai pada segala sesuatu? Tahukah Anda bahwa ketika kita membangun dan memberikan nilai pada segala sesuatu, tanpa mengetahui bahwa memberi nilai pada segala sesuatu menyebabkan kerugian? Kita melihat seperti ini. Kita melihat dan memberi nilai bahwa ini adalah orang baik. Ini bukan orang baik. Saya tidak suka orang ini. Saya suka orang ini. Orang ini netral. Ketika kita berpikir dan memberi nilai pada seseorang dan mengatakan kita tidak suka mereka, kita sedang berpikir, kita berbicara dalam pikiran kita, atau kita akan berbicara dengan orang lain. Kita berbicara dalam pikiran kita bahwa saya tidak suka orang ini, jadi saya tidak suka orang ini. Apakah emosi muncul bersamanya atau tidak? Tidak hanya kita menciptakan bahasa konvensional, berpikir dalam pikiran kita, berbicara dalam pikiran kita bahwa saya sama sekali tidak suka orang ini, benci. Begitu kita berpikir ketika kita melihat wajah mereka, kita melihat dan ketidakpuasan. Kita yang merasakan emosi-emosi ini, bukan? Dan kita memberi nilai pada sesuatu itu, mengatakan bahwa itu adalah orang yang kita benci. Kita tidak suka wajah seperti ini. Kita tidak suka kepribadian seperti ini. Kita berpikir, bukan? Kita berpikir dan berbicara dalam pikiran kita, dan kita juga memiliki emosi, bukan? Siapa yang terganggu sekarang? Poinnya adalah, siapa yang menciptakan gangguan ini, menciptakan cerita-cerita ini? Itu kita, bukan? Kita yang menciptakan cerita-cerita itu, dan kita yang menderita, bukan? Mari kita lihat lagi. Mereka hanyalah bentuk, hanyalah benda, seperti ketika kita melihat dan melihat pohon, seperti ketika kita melihat dan melihat langit, seperti ketika kita melihat dan melihat gunung. Itu hanya gambar, bukan? Semua hal tidak mengatakan apa adanya. Tetapi poinnya adalah kita berpikir dan memberi nilai pada benda itu, lalu merasakan penderitaan emosional dengan apa yang kita beri nilai, atau melihat dan melihat sesuatu, dan kemudian oh, sangat menyukai ini, oh sangat baik melihatnya seperti ini. Kita mengembangkan emosi kepuasan, kebahagiaan dari saat kita melihat seketika, dan kemudian kita berbicara dalam pikiran kita bahwa sangat menyukainya. Oh ini yang benar-benar kita suka. Kita berbicara dalam pikiran kita. Apakah kita melihat suara ini berbicara dalam pikiran kita? Apakah kita melihat emosi muncul dalam pikiran kita? Apakah itu ketidakpuasan? Oh tidak suka sama sekali. Sangat membenci, emosi ketidakpuasan muncul. Suara muncul dalam pikiran kita. Bukan? Kita akan berpikir oh saya suka ini begitu banyak seperti ini. Emosi ketidakpuasan dan kepuasan juga muncul. Apakah kita berpikir secara positif, berbicara dalam pikiran kita,
kita akan berbicara dalam pikiran kita secara positif memberi nilai pada benda itu, kita akan berbicara dalam pikiran kita secara negatif memberi nilai pada benda itu, atau kita akan memiliki emosi yang menuju kepuasan atau ketidakpuasan, atau emosi netral. Hal-hal ini, kita alihkan ke dalam. Hal-hal ini muncul dalam pikiran kita, bukan? Sekarang kita masuk ke dalam. Pernahkah kita mengamati siapa yang berbicara dengan suara-suara ini dalam pikiran kita? Apakah mereka memiliki bentuk atau diri? Suara yang berbicara dalam pikiran kita. Mengapa pikiran bisa berbicara? Itu tidak ada hubungannya dengan otak, ini tentang pikiran sekarang. Pahami poin ini. Kita berbicara dalam pikiran kita. Suara yang berbicara dalam pikiran kita. Amati suara yang berbicara dalam pikiran kita. Itu tidak memiliki mulut, pikiran kita tidak memiliki mulut, tetapi mengapa ada suara yang berbicara dalam pikiran? Cobalah membayangkan sebuah gambar. Tutup mata Anda dan pikirkan seseorang yang kita benci atau seseorang yang kita suka. Pikirkan gambar itu. Gambar yang muncul ini, tidak ada proyektor di dalam pikiran kita, tetapi mengapa ada gambar yang muncul dalam pikiran? Emosi muncul. Mengapa pikiran kita bisa menciptakan emosi panas dan dingin? Emosi berat dan ringan yang kita sebut sebagai emosi kepuasan dan ketidakpuasan, waktu dari bangun hingga tidur, akan ada suara-suara yang terus berbicara dalam pikiran, gambaran yang muncul dalam pikiran juga, dan emosi selalu muncul bersamaan dengan mereka. Dan poinnya adalah ada kualitas mengetahui yang menyadari kondisi ini. Ada satu sifat yang mengetahui suara ini. Mari coba berbicara dalam pikiran kita. Ucapkan apa saja dalam pikiran kita. Cobalah berbicara dalam pikiran kita, tanpa membuka mulut untuk berbicara. Ada suara yang berbicara dalam pikiran kita, bukan? Apakah suara berbicara itu memiliki diri yang nyata? Dan siapa yang mengetahui suara itu? Jika kita mengamati dengan seksama, kita akan melihat keajaiban alam yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Ada gambaran yang muncul dalam pikiran kita juga. Siapa yang melihat gambar-gambar yang muncul dalam pikiran? Dan siapa yang merasakan emosi ketika kita berbicara dalam pikiran kita? Ketika kita membayangkan gambar dalam pikiran dan emosi muncul juga, kepuasan dan ketidakpuasan. Di sini, mari kita coba memikirkan seseorang yang tidak kita sukai. Mari kita coba memikirkan seseorang yang kita sukai. Emosi kepuasan dan ketidakpuasan akan muncul. Emosi berat dan ringan, emosi panas dan dingin. Kondisi-kondisi ini akan selalu muncul dalam pikiran. Bisakah kondisi-kondisi ini disentuh? Apakah mereka memiliki bentuk, dan siapa yang mengetahui kondisi-kondisi ini? Kita secara konvensional menyebut ini bahasa Thailand, dan secara konvensional menyebut ini tangan kiri. Tidak tahu apa yang disebut dalam bahasa lain. Tidak tahu juga apa yang disebut oleh binatang terhadap benda ini. Jika binatang melihat tangan ini, mereka mungkin memberi nilai pada tangan ini sebagai it, dan tangan kanan disebut out. Di sini beberapa binatang memberi nilai pada benda ini sebagai it dan out. Ini adalah bahasa konvensional, bukan? Apapun yang kita sebutkan secara konvensional. Kita menyebut ini jari kelingking kiri, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, ibu jari. Kita memberi konvensi pada ini. Tetapi benda ini tidak memerlukan nama, bukan? Kita secara konvensional mengatakan bahwa massa ini memiliki nama dan nama keluarga, nama pen nama keluarga si. Kita secara konvensional memiliki nama dan nama keluarga ini. Sekarang kita mulai percaya, ketika kita dilahirkan, orang tua mengajarkan kita untuk memiliki nama dan nama keluarga. Kita mulai percaya kita memiliki nama dan nama keluarga ini. Ketika kita baru lahir, apakah kita tahu apa nama kita? Sama sekali kita tidak tahu kita memiliki nama. Tetapi kita diajarkan untuk menggunakan bahasa ini, diajarkan untuk berpikir, diajarkan untuk mengingat. Kemudian kita mulai berpikir, mulai mengingat, mulai melekat, oh, ini adalah kita. Oh, kita memiliki nama ini, nama keluarga ini. Kita harus mengingat semuanya juga. Apa nomor rumah kita? Oh, apa nama ibu? Nama ayah? Kita harus mengingat segala sesuatu. Kita diajarkan untuk berpikir dan mengingat, bukan? Tapi pernahkah ada seseorang, segera setelah kelahiran, orang dewasa mengajarkan kita bahwa tubuh ini bukan milik kita.
Bahwa kita adalah pikiran, kita hanya menghuni tubuh ini sementara. Pernahkah seseorang mengajarkan kita seperti ini sejak kecil? Dan apakah ada yang mengajarkan dengan lebih rinci bahwa suara yang berbicara ini hanyalah kondisi dari pikiran? Kita adalah pikiran. Gambaran mental yang kita pikirkan hanyalah kondisi dari pikiran. Apa yang kita pikirkan, semua emosi hanyalah kondisi dari pikiran. Semua ini bukanlah kita. Pengetahuan ini, amati ini, mendengar suara, lihat bagaimana ia mendengar dengan sendirinya. Tidak perlu bermaksud untuk mendengar juga. Ia mendengar dengan sendirinya, ia melihat dengan sendirinya, ia mencium dengan sendirinya, ia merasakan semuanya dengan sendirinya. Masukkan makanan ke mulut dan ia merasakannya dengan sendirinya. Cuaca dingin ia tahu dengan sendirinya. Cuaca panas ia tahu dengan sendirinya. Apapun yang menyentuh dan ia tahu dengan sendirinya sepenuhnya. Dapatkah kita mengamati bahwa ia mengetahui dengan sendirinya? Dapatkah kita mengamati bahwa tidak ada yang benar-benar milik kita? Perhatikan, jika orang tua menunjukkannya kepada kita seperti ini, mari kita amati sejak kecil, kita akan mempelajari subjek yang tidak pernah diajarkan siapapun di dunia ini. Mengapa dunia ini tidak mengajarkan subjek ini? Mengajarkan kita untuk melangkah mundur untuk melihat apa sebenarnya sifat sejati kita. Pengetahuan ini adalah misteri yang tidak pernah dipelajari oleh semua makhluk duniawi, kita semua. Tetapi ada orang-orang bijaksana yang mahir dalam pikiran, yang banyak di dunia ini, yang berlawanan dengan arus untuk mempelajari sifat dari pikiran kita. Saya akan menjelaskan agar kalian dapat melihat poin ini. Jika kita bisa memahami dan menyadari ini, siapapun yang menyadarinya, ini adalah pikiran kita di sini, menyadari sifat sejatinya. Ketika kita diajarkan untuk pergi ke sekolah, mereka mengajarkan, semua orang di dunia ini hari ini mengajarkan, menunjukkannya kepada kita untuk melihat bagaimana adanya. Apakah Anda sudah terjaga untuk melihat kebenaran bahwa apa yang kita bicarakan di sini, ini hanyalah sebuah kondisi, tidak bisa disentuh juga. Apa yang berbicara di sini tidak bisa disentuh, bukan? Itu muncul sekarang, bukan? Dan itu menghilang sekarang, bisakah itu disentuh? Apakah ada yang memiliki suara ini? Jika kita memegang bahwa suara ini adalah kita kapan saja, itu akan mulai membuat kita terganggu dengan suara ini. Seperti saya memberikan contoh bahwa ketika kita melihat seketika, kita memberi nilai, oh, saya tidak suka orang ini sama sekali. Kita berbicara dalam pikiran kita. Kita tidak suka orang ini sama sekali. Ini adalah suara yang berbicara dalam pikiran kita. Kita mengalir dengan, melekat padanya. Kita mengalir dan melekat pada kondisi ini. Kondisi suara, melekat padanya, gambaran muncul dalam pikiran juga, dan emosi juga muncul. Emosi ketidakpuasan muncul, tidak suka, membenci sepenuhnya, emosi berat, emosi panas, itu adalah emosi ketidakpuasan. Kita merangkul emosi-emosi ini, kita melekat pada emosi-emosi ini, kita melekat pada suara ini, kita melekat pada gambaran mental ini. Apakah Anda melihat pikiran kita yang melekat pada kondisi-kondisi ini? Dan sekarang siapa yang menderita? Siapa yang terganggu? Itu adalah pikiran kita. Kita mulai merasa terganggu, mulai merasa kesal, mulai merasakan emosi ketidakpuasan. Kita mengalami emosi-emosi ini, menderita dengan emosi-emosi ini. Sekarang ada cara lain. Kita melihat seseorang, kita mulai berbicara dalam pikiran kita bahwa kita sangat menyukai orang ini, menyukai dan puas dengan orang ini. Dan kita memiliki gambaran dalam pikiran kita. Pernahkah kita mengamati suara yang berbicara dalam pikiran kita? Gambaran-gambaran yang muncul dalam pikiran kita. Mengapa kita mengalir bersamanya, mengalir dan melekat padanya? Dan sekarang emosi kepuasan dan kesenangan muncul. Emosi kepuasan muncul dan benar-benar suka dengan kegembiraan batin. Apakah Anda melihat emosi yang penuh kegembiraan dalam pikiran? Tadi, ada emosi ketidakpuasan, kemarahan, kebencian yang muncul dengan intens. Setelah beberapa saat, emosi kepuasan muncul, kepuasan dan kegembiraan dalam pikiran. Lihat kiri dan lihat orang ini, ketidakpuasan, tidak suka, berbicara dalam pikiran dan merasakan emosi juga. Kemudian lihat kanan dan lihat satu orang, kita sangat suka, puas dan sangat senang. Kiri tidak puas, kanan puas.
Ini adalah metafora. Apakah kita melihat kondisi-kondisi ini? Jika kita melihat kondisi-kondisi ini bahwa mereka hanyalah kondisi, tidak ada yang memiliki kondisi-kondisi ini. Mereka adalah kondisi yang muncul dengan sendirinya. Ketika sesuatu memengaruhi seketika, itu akan berbicara dalam pikiran, memberi nilai seketika, dan emosi kepuasan atau ketidakpuasan akan muncul seketika. Pernahkah kita mengamati sifat ini? Amati kondisi yang muncul dalam pikiran. Pikiran kita tidak memiliki, itu tidak memiliki sistem suara. Mengapa bisa ada suara berbicara? Itu tidak memiliki mulut juga. Mengapa bisa berbicara? Mengapa ada gambaran yang muncul dalam pikiran? Itu tidak memiliki proyektor gambar. Mengapa ada gambaran yang muncul dalam pikiran? Dan mengapa bisa menciptakan emosi? Pikiran kita, sementara kita mengamati, lihatlah, tidak ada apa-apa dalam pikiran. Mari kita amati di dalam pikiran. Hanya ada kekosongan di mana tidak ada apa-apa sama sekali. Tiba-tiba ada suara-suara, gambaran-gambaran, emosi-emosi yang muncul. Kita melangkah mundur untuk mengamati di dalam. Apapun yang kita tahu di luar, itu tidak bisa membebaskan kita dari penderitaan, membebaskan kita dari dunia konvensional ini. Tetapi setiap kali kita melangkah mundur untuk mengetahui di dalam, kita akan melihat elemen asli kita. Kita akan benar-benar melihat bahwa sebenarnya kita bukan tubuh ini. Sifat sejati kita berdiam dalam tubuh ini. Sifat sejati kita berdiam dalam tubuh ini. Ketika tubuh ini mati, tubuh ini menghabiskan masa hidupnya. Ketika ia mati, sifat sejati kita, yang masih belum memiliki pengetahuan, belum memiliki kebijaksanaan, ia akan mencari tubuh baru, menjadi ikan dan dimakan oleh manusia, menjadi bebek atau ayam dan dimakan oleh manusia, dipukul dan dihancurkan, tidak menjadi hewan akuatik, hewan darat, hewan bawah tanah, hewan udara, dilahirkan sebagai hewan kecil juga. Mengapa pikiran kita harus terus mencari tubuh baru? Sejak era awal ketika pikiran kita lahir hingga saat ini, kita telah berganti tubuh tak terhitung banyaknya. Mengapa pikiran kita harus dilahirkan di alam-alam ini tanpa akhir? Poinnya adalah mengapa kita tidak pernah tahu hal-hal ini sejak kita kecil. Mengapa tidak ada yang mengajarkan hal seperti ini di masa kecil? Ini adalah pengetahuan yang sangat menantang kita. Pengetahuan ini adalah pengetahuan kita sendiri. Pengetahuan ini harus kita pelajari sendiri, mengamati diri kita sendiri, dan memahami sendiri. Bahwa suara yang saya ucapkan ini, Anda amati. Cobalah memegang suara saya. Anda memegang suara saya. Anda akan tahu kondisi suara yang memengaruhi pikiran Anda. Anda akan tahu bahwa ada suara yang memengaruhi pikiran Anda. Dan suara ini bukan suara, itu hanyalah kondisi yang memengaruhi. Ketika suara berakhir, itu menghilang. Seperti kata-kata dan kalimat. Sementara kita amati di dalam, pikiran kita akan tahu bahwa pengetahuan ini mengetahui dengan sendirinya. Apakah Anda melihat kondisi dari pengetahuan? Ia merasakan suara ini. Ia merasakan dengan sendirinya. Kemudian itu menghilang kosong tanpa apa-apa. Ketika suara memengaruhi lagi, ia merasakan dengan sendirinya. Ketika suara berakhir, itu kosong tanpa apa-apa. Seperti kata-kata dan kalimat. Dapatkah Anda mengamati ini? Suara ini adalah sesuatu yang memengaruhi pikiran kita. Itu menjalankan fungsi untuk merasakan persepsi. Suara adalah kondisi getaran yang memengaruhi pikiran. Kita bergetar dalam persepsi. Lihat bagaimana ia menjalankan fungsinya dengan sendirinya. Seperti tubuh, hati berdebar dengan sendirinya. Mata menjalankan fungsinya. Hati menjalankan fungsinya. Paru-paru menjalankan fungsi paru-paru. Segala sesuatu menjalankan fungsinya. Seperti dunia ini, pohon menjalankan fungsinya sebagai pohon. Daun menjalankan fungsinya sebagai daun. Awan menjalankan fungsinya sebagai awan. Udara menjalankan fungsinya sebagai udara. Bumi menjalankan fungsinya sebagai bumi. Air menjalankan fungsinya sebagai air. Angin menjalankan fungsinya sebagai angin. Segala sesuatu adalah alam yang menjalankan fungsinya. Dunia ini berputar di sekitar dirinya sendiri karena gravitasi. Dunia ini berputar di sekitar matahari karena kekuatan gravitasi matahari. Segala sesuatu menjalankan fungsinya dengan sempurna. Bahkan di sini, kondisi-kondisi pikiran,
mereka menjalankan fungsi mereka untuk merasakan dengan sendirinya. Suara menjalankan fungsi dampaknya. Gambaran mental hanyalah kondisi yang muncul. Di sini suara muncul di dalam pikiran. Apakah kita mengamati? Pernahkah kita mengamati bahwa suara ini berbicara dalam pikiran tanpa henti? Siapa yang berbicara dalam pikiran? Siapa yang membayangkan gambar dalam pikiran? Emosi-emosi yang muncul dalam pikiran, siapa mereka? Mengapa mereka muncul dengan sendirinya? Dan mereka menghilang dengan sendirinya. Kita bahkan tidak bisa mengatakan apa-apa tentang mereka. Emosi, semoga emosi hari ini baik sepanjang hari. Tidak bisa kita katakan mereka, bukan? Marah, Anda marah sekarang, marah sepanjang hari. Bisakah kita katakan itu? Ketika ada penyebab yang memengaruhi, emosi akan muncul seketika. Ketika kita melihat sesuatu, dan kita berpikir memberi nilai, membayangkan gambar, berpikir memberi nilai bahwa kita tidak suka, emosi akan mengikuti seketika. Itu akan muncul bersamaan. Ketika kita melihat sesuatu, suka, emosi kepuasan akan muncul seketika. Gambar, suara, emosi adalah kondisi yang akan muncul ketika ada dampak. Melihat, mendengar suara, mencium bau, merasakan. Ketika kita mencium sesuatu, emosi dan pikiran akan muncul bahwa itu bau, emosi ketidakpuasan akan muncul seketika. Ketika mencium sesuatu yang wangi, emosi kegembiraan datang, emosi ringan, emosi nyaman datang. Ketika kita memasukkan sesuatu ke mulut dan menyentuh lidah, lidah merasakannya seketika. Kondisi persepsi, merasakan rasa, merasakannya seketika dan akan berpikir seketika. Enak sekali, emosi kepuasan akan muncul. Ketika itu memengaruhi, kita merasakan tidak enak sama sekali. Segera akan berbicara dalam pikiran bahwa tidak enak, tidak suka, emosi ketidakpuasan muncul seketika. Kondisi-kondisi ini, hal-hal ini adalah kondisi pikiran kita. Kondisi-kondisi ini bekerja secara alami. Pernahkah kita mengamati kondisi alami ini? Alam ini di dalam, ia bekerja dengan sendirinya. Pengetahuan ini tahu dengan sendirinya. Ia mendengar suara dengan sendirinya. Di sini ia merasakannya dengan sendirinya. Tidak perlu bermaksud untuk mengetahui juga. Apakah kita melihat bahwa alam ini menjalankan semua fungsinya dengan sendirinya? Lalu di mana diri sejati kita? Jangan melihat kita terlibat dengan alam ini sama sekali. Lalu apa kita? Cobalah mengamati di dalam. Jika kita terus melangkah mundur, para beku, saya sendiri mencoba membawa kita kembali ke dalam. Terus masuk ke dalam. Kita akan berhenti pada satu sifat. Sifat ini sama sekali tidak memiliki bentuk. Sifat ini tidak memiliki bentuk. Itu kosong, sangat murni dan jernih. Sifat ini adalah elemen kehidupan tanpa bentuk. Elemen kehidupan ini kosong. Itu sangat jernih dan tidak memiliki bentuk. Jika kita, secara metaforis, kita membayangkan seiring waktu, kita menghapus tubuh ini. Yang tersisa adalah sifat ini dengan kondisi. Biarkan saya sebut sifat ini pikiran dengan kondisi. Kondisi adalah tindakan, kondisi pikiran. Seperti awan yang membungkus dunia, lapisan atmosfer yang membungkus dunia di sini, ini adalah hal-hal yang membungkus dunia. Tetapi itu bergerak terus-menerus. Lapisan atmosfer, udara, semua awan akan bergerak menutupi dunia, melindungi dunia terus-menerus. Tetapi dunia ada di dalam, hal-hal ini menutupi dunia. Kondisi-kondisi ini, suara-suara yang berbicara dalam pikiran, gambar-gambar yang kita pikirkan dalam pikiran, emosi yang muncul dalam pikiran, dan kondisi mengetahui dalam pikiran kita juga, semua kondisi ini adalah hal-hal yang menutupi elemen murni dan jernih kita di dalam. Sifat sejati kita adalah elemen kehidupan yang kosong, jernih, sangat murni. Elemen ini ada di luar semua kondisi. Ini adalah elemen abadi. Ini adalah elemen kosong yang jernih tanpa bentuk. Ia tidak datang atau pergi juga. Ia tidak dilahirkan, tidak padam. Ia tidak dilahirkan, tidak mati sama sekali. Sifat ini disebut elemen abadi. Ia tidak gelap dan juga tidak terang. Ini adalah elemen yang sangat jernih. Setiap kali kita melangkah mundur untuk mengetahui elemen ini,
melihat bahwa apa yang berbicara hanyalah kondisi, tidak ada yang memilikinya. Jika kita tidak melekat, tidak memegang, tidak melekat pada suara ini, biarkan itu menjalankan fungsinya. Biarkan suara ini menjalankan fungsinya, biarkan gambar-gambar yang dibayangkan menjalankan fungsinya. Tetapi kita harus melihatnya, harus melihat suara ini muncul dengan sendirinya, menghilang dengan sendirinya. Lihatlah gambar-gambar yang dipikirkan dalam pikiran kita. Mereka muncul dengan sendirinya, menghilang dengan sendirinya. Amati dengan seksama. Kita hanya mengamati. Amati bahwa emosi hanyalah beberapa kondisi yang muncul dengan sendirinya, menghilang dengan sendirinya. Apakah itu emosi kepuasan, emosi ketidakpuasan, sisi berat atau ringan, sisi panas atau dingin? Apapun jenis emosi itu, mereka hanyalah kondisi, bukan kita. Peganglah poin ini dengan baik. Siapapun yang memahami akan melangkah mundur segera. Elemen murni ini tidak akan mengirimkan arus. Pikiran kita yang terikat adalah elemen yang sangat murni. Tetapi sekarang ia melekat pada dan bergantung pada kondisi-kondisi ini sebagai alat. Ia melekat untuk bergantung pada kondisi-kondisi ini untuk menggunakannya sebagai cara untuk mengondisikan segala sesuatu demi pembelajaran. Tetapi ketika kita bergantung pada kondisi-kondisi ini, kita menjadi bahagia, kita menjadi menderita, kita menjadi terganggu dengan kondisi-kondisi ini. Itu tidak ringan. Setiap hari, hanya ada beban dan gangguan dari bangun hingga tidur. Sangat terganggu, dilahirkan untuk menjadi elemen tubuh ini. Menjadi elemen berarti kita harus mencari makanan, berjuang dengan putus asa. Beberapa orang menangis air mata sepanjang hari untuk mencari makanan guna memberi makan massa tubuh ini. Mengapa kita harus dilahirkan terpenjara dalam massa tubuh ini? Kita terpenjara dalam massa tubuh ini dan menderita dengan massa tubuh ini. Kita harus berjuang untuk mencari makanan untuknya, karena tanpa makanan tubuh ini akan mengalami penderitaan yang sangat besar. Mengapa kita terpenjara? Akhirnya, tubuh ini harus mati, bukan? Tubuh ini tidak bertahan lama, bukan? Itu memiliki masa hidupnya, bukan? Beberapa orang mati saat masih muda. Tidak ada kepastian juga kapan kematian akan datang, benar-benar tidak pasti, bukan? Mari kita pahami dengan lebih baik. Jangan tunggu tubuh, jangan tunggu alam untuk memaksa kita memahami. Kita pahami sekarang. Ketika kita baru dilahirkan, kita diajarkan segala sesuatu itu, segalanya adalah kita sepenuhnya. Kita berusaha mempertahankan kedirian kita, milik kita. Segalanya adalah kita dan milik kita. Rumah ini milik kita, mobil milik kita, uang milik kita, semua barang milik kita, tubuh ini milik kita. Kita memahami seperti ini, bukan? Diajarkan dengan cara ini. Orang tua, saudara, semua mengajarkan kita untuk berpikir, mengajarkan kita untuk mengingat, mengajarkan kita untuk percaya bahwa itu adalah kita dan milik kita. Memiliki nama dan nama keluarga juga. Ini tangan kita, ini tangan kiri kita, tangan kanan kita, ini kaki kiri kita, kaki kanan kita. Segalanya adalah milik kita, bukan? Tetapi ketika kita mulai menua hingga tua, kita akan melihat bahwa semuanya mulai bukan milik kita. Rumah ini bukan milik kita, bukan milik kita. Akhirnya, rumah ini harus runtuh. Akhirnya, kita harus kehilangan rumah ini. Kehilangan mobil, anjing yang dulu kita sayangi sebagai anjing kita, akhirnya anjing ini meninggalkan kita. Itu bukan milik kita. Kucing yang kita sayangi, akhirnya kucing ini bukan milik kita lagi. Orang yang kita cintai, akhirnya orang ini bukan milik kita. Bahkan tubuh ini, akhirnya tubuh ini harus menua, harus sakit. Tidak bisa kita bilang jangan sakit, bukan? Jangan menua, bisa kita. Itu bukan milik kita. Ia lahir untuk hancur. Kita akhirnya melekat pada alam ini. Ketika alam ini mulai menunjukkan kebenaran, ia terus mengajarkan kita. Ia memberitahu kita kebenaran secara terus-menerus bahwa tidak ada yang benar-benar milik kita. Kita hanya datang untuk bergantung padanya untuk mengetahui pikiran kita. Seperti sebuah metafora, seperti pikiran kita yang merindukan pengetahuan ini. Pikiran kita adalah kita. Kita adalah pikiran, elemen murni. Tetapi elemen murni ini sangat murni, seperti anak yang sangat polos. Ia ingin belajar.
Jadi ia menciptakan kondisi-kondisi ini untuk digunakan dalam pembelajaran. Menciptakan suara ini. Cobalah berbicara dalam pikiran. Amati di dalam. Ingatlah mulai sekarang. Mari kita amati di dalam. Amati di dalam pikiran siapa suara yang berbicara ini. Mengapa itu tidak bisa dikendalikan? Tidak bisa disentuh. Poinnya adalah kita mengamati di dalam bahwa suara ini, mengapa itu muncul dengan sendirinya, menghilang dengan sendirinya, berbicara dengan sendirinya terus-menerus. Dan tidak bisa disentuh juga. Tidak ada yang memilikinya. Amati suara ini tidak memiliki pemilik, bukan? Lihatlah bahwa itu tidak memiliki pemilik. Dan itu tidak memiliki bentuk, tidak ada diri juga. Suara ini hanyalah sebuah kondisi yang bergetar. Getaran dalam kekosongan yang jernih, dan menghilang dalam kekosongan yang jernih dari pikiran kita. Kita adalah elemen kosong yang jernih. Memiliki suara yang bergetar lalu larut. Jika kita menghapus tubuh ini, menghapus kondisi-kondisi ini, apa yang tersisa adalah pikiran yang merupakan elemen kosong yang jernih dan murni. Tetapi sekarang pikiran yang kosong, jernih, dan murni ini telah menciptakan kondisi-kondisi ini untuk digunakan dalam pembelajaran tentang dirinya sendiri. Pikiran kita merindukan pengetahuan ini. Ia menciptakan kondisi-kondisi ini dan berusaha menemukan tubuh yang sesuai untuk dihuni, untuk berkembang dan belajar. Pikiran ingin mengetahui apa dirinya yang sebenarnya. Kita yang merupakan elemen kosong yang jernih ingin belajar siapa kita, apa sifat kita yang sesungguhnya. Tetapi ketika kita menciptakan kondisi-kondisi ini, kita justru belajar hanya hal-hal eksternal. Kita menciptakan suara ini tetapi kita mengalir dan melekat pada suara ini. Seperti kita mempekerjakan pelayan, pelayan menjalankan tugasnya sendiri. Kita memiliki tugas untuk mempekerjakan pelayan. Ini memiliki tugas untuk berbelanja dan memasak. Pelayan ini memiliki tugas untuk merawat rumah dan harta benda. Yang satu ini memiliki tugas untuk berbicara untuk kita. Yang satu ini memiliki tugas untuk berpikir dan menciptakan gambar. Yang satu ini memiliki tugas untuk mengekspresikan emosi. Yang satu ini memiliki tugas untuk merasakan segalanya. Kita tidak terlibat sama sekali. Kita tidak terlibat dengan mereka sama sekali. Mereka menjalankan semua tugas mereka dengan sendirinya. Dan mereka bertanggung jawab atas tugas mereka juga. Suara yang berbicara dalam pikiran kita, suara ini adalah pembicara resmi. Ia menjalankan tugas berbicara dengan sendirinya. Amati dengan seksama jika kita bisa memberitahu suara yang berbicara dalam pikiran kita. Pikiran yang berbicara dalam pikiran kita. Pikiran? Suara yang berbicara dalam pikiran ini. Kamu hanya berpikir dan berbicara hal-hal baik. Cobalah memberitahunya. Ia terus berpikir tanpa henti. Ia berbicara ini dan itu terus-menerus. Amati dengan seksama dari bangun hingga tidur. Ia akan berbicara terus-menerus. Bukan kita, bukan milik kita. Itu adalah satu sifat, kondisi pikiran. Kita sebenarnya adalah elemen kosong yang jernih. Kita adalah pikiran ini. Ini sendiri tidak memiliki nama untuk menyebutnya. Tetapi ini adalah elemen murni, elemen kehidupan. Saya menyebut hal ini. Biarkan saya menyebut hal ini pikiran. Kita adalah pikiran ini. Biarkan saya mengatakan untuk memahami terlebih dahulu bahwa kita adalah elemen ini. Elemen ini sama sekali tidak memiliki bahasa. Itu adalah elemen kosong yang jernih dengan kehidupan. Itu adalah elemen kehidupan yang merupakan elemen asli. Ia menciptakan segalanya. Mari kita katakan seluruh alam semesta berdiam sepenuhnya dalam pikiran kita, dan pikiran kita adalah segalanya di alam semesta ini juga. Mari kita bayangkan secara metaforis dengan cara lain, di alam semesta kita menonton program, mari kita coba menghapus alam semesta sepenuhnya. Hapus semua bintang sepenuhnya, hapus matahari sepenuhnya, hapus lubang hitam sepenuhnya, hapus partikel debu, hapus kegelapan dan kecerahan, hapus segala sesuatu di alam semesta sepenuhnya. Ketika segala sesuatu dihapus bersih sepenuhnya, ada satu hal yang tidak bisa dihapus, yaitu kekosongan. Hanya kekosongan yang jernih yang akan tetap ada. Elemen kosong yang jernih, inilah elemen asli. Kita adalah elemen ini. Ketika kita menghapus tubuh ini, menghapus suara ini, menghapus gambaran mental yang kita pikirkan, menghapus semua emosi,
menghapus kondisi persepsi juga, ingatan dan pengenalan yang kita gunakan untuk memahami siapa kita, menghapusnya juga. Hanya elemen kosong yang jernih yang akan tetap ada. Inilah elemen kehidupan. Inilah elemen fundamental sejati kita. Mari kita amati untuk menyadarinya. Masuk untuk mencapai pemahaman itu. Kata-kata yang berbicara tentang pemahaman, pertanyaannya adalah siapa yang memahami? Amati lebih lanjut siapa yang memahami. Tidak ada yang memahami. Itu juga adalah sebuah kondisi. Pemahaman adalah sebuah kondisi. Oh, lalu di mana diri sejati? Itu saja. Biarkan pikiran menjawab sendiri. Jika elemen murni ini tahu, pengetahuan ini telah memahami bahwa dirinya adalah elemen kosong yang jernih ini. Dan tidak ada bahasa yang berbicara pada titik ini. Pada titik ini, tidak ada bahasa yang berbicara. Elemen murni ini jika tahu bahwa dirinya adalah elemen kosong yang jernih yang tidak memiliki apa-apa sama sekali di dalamnya, bahkan tidak ada bahasa yang berbicara. Karena bahasa yang berbicara ini, suara yang berbicara ini hanyalah sebuah kondisi. Pahami poin ini, apa yang berbicara di sini adalah kondisi-kondisi. Kita bergantung pada kondisi-kondisi ini. Bergantung pada suara untuk komunikasi, bergantung pada gambaran mental untuk komunikasi, bergantung pada emosi untuk komunikasi, bergantung pada kondisi mengetahui untuk komunikasi, bergantung pada ingatan dan pengenalan sebagai kondisi untuk komunikasi. Kita bergantung pada kondisi-kondisi ini sebagai alat. Tetapi ketika kita melihat bahwa kondisi-kondisi ini bukan kita, mereka adalah kondisi-kondisi yang muncul lalu larut, tidak bisa disentuh, tidak bisa dikendalikan juga. Kondisi-kondisi ini tahu dengan sendirinya. Yang menjalankan fungsi mengetahui tahu dengan sendirinya. Pejabat yang mengetahui tahu dengan sendirinya. Pejabat emosi menciptakan emosi dengan sendirinya. Tidak bisa kita katakan hari ini emosi baik sepanjang hari, terang dan jernih sepanjang hari. Tidak bisa kita katakan, terkadang emosi puas, terkadang emosi tidak puas. Amati dan kita akan melihat kebenaran nyata ini bahwa tidak ada yang benar-benar milik kita. Kondisi-kondisi ini, bahkan apa yang saya katakan sekarang, tidak ada yang berbicara. Dan ini bukan suara. Bisakah Anda melihat bahwa ini bukan suara? Itu hanyalah sebuah kondisi yang bergetar. Getaran di dalam. Dan itu bekerja dengan sendirinya. Dan kondisi mengetahui ini tidak ada yang mengetahuinya. Di sini apa yang berbicara tidak ada yang berbicara. Dan ini bukan suara. Dan kondisi mengetahui ini juga tidak ada yang mengetahuinya. Itu hanyalah kondisi yang bergetar. Satu getaran mengetahui, satu getaran sebagai suara, getaran mengetahui. Semua ini tidak ada kaitannya dengan kita sama sekali. Langkah mundur untuk mengamati dengan seksama di dalam. Kemudian kita akan menemukan elemen dasar yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya bahwa kita adalah elemen ini. Artinya elemen murni ini, pikiran kita adalah elemen yang sangat kosong, jernih, dan murni. Itu adalah elemen kehidupan. Elemen kehidupan ini adalah kita. Kita adalah elemen ini. Kita hanya ingin tahu apa kita. Jadi kita menciptakan alat, menciptakan kondisi-kondisi ini untuk digunakan sementara. Tetapi ketika kita menciptakan kondisi-kondisi ini, kita tidak bisa belajar tentang diri kita sendiri. Jadi, kita datang untuk menghuni tubuh-tubuh di berbagai alam, yang disebut tubuh kasar. Mari kita sebut mereka tubuh kasar dan tubuh halus. Tubuh kasar adalah tubuh fisik ini. Tubuh halus adalah suara yang berbicara ini. Gambaran-gambaran yang kita pikirkan, emosi yang muncul, kondisi persepsi, ini adalah tubuh halus. Kita bergantung pada tubuh halus. Kita bergantung pada tubuh kasar. Mari kita sebut seperti ini. Ketika kita mulai bergantung pada tubuh kasar dan tubuh halus ini, kita terperangkap dengan kesulitan merawat tubuh kasar ini, semua orang. Setiap pikiran, semua pikiran datang untuk bergantung pada tubuh kasar ini dengan kondisi-kondisi yang merupakan tubuh halus. Kondisi-kondisi ini memberi nilai dan arti. Kita datang untuk bergantung pada kondisi-kondisi, bergantung pada tubuh, terjebak hanya pada ini. Ketika tubuh ini mati, kita mencari tubuh baru. Hingga kita menemukan tubuh yang paling sempurna, yaitu tubuh manusia.
Kita adalah yang paling beruntung mendapatkan tubuh manusia. Kita sangat beruntung bertemu dengan seseorang yang mengajarkan dan menunjukkan untuk melangkah mundur dan terjaga di dalam. Amati di dalam kondisi-kondisi ini, tubuh ini bukan kita. Subjek ini tidak diajarkan siapapun. Kita dilahirkan, kita tidak pernah diajarkan sejak kecil. Jika kita dilahirkan dan semua orang mengajarkan, anak, cucu, siswa, suara yang berbicara ini hanyalah sebuah kondisi. Gambaran-gambaran yang dibayangkan ini adalah kondisi. Lebih terang di dalam dengan meninjau pengalaman masa lalu. Anak, coba berpikir, pikirkan gambar apa saja anak. Itu hanyalah sebuah kondisi. Itu muncul di dalam pikiran kita. Anak, suara ini muncul di dalam pikiran juga. Gambaran-gambaran yang kita pikirkan muncul di dalam pikiran. Pikiran kita tidak memiliki mulut, bagaimana bisa berbicara anak? Itu adalah alam anak. Alam menciptakan suara ini. Pikiran kita, alam menciptakan suara ini dan menciptakannya sebagai kondisi yang bergetar anak. Diciptakan sebagai suara ini, bergetar sebagai gambar, bergetar sebagai emosi juga anak. Dan ia bergetar menjalankan fungsi untuk merasakan semua kondisi juga. Ia merasakan segalanya dengan sempurna, merasakan melalui mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, ia merasakan melalui jendela-jendela ini. Kamu amati di dalam anak. Amati dengan seksama bagaimana ia berbicara dengan sendirinya, berpikir, memiliki emosi, tahu dengan sendirinya. Jika kamu melihat semua ini bekerja dengan sendirinya, di mana diri sejati anak? Biarkan pikiran menjawab sendiri. Biarkan pikiran menjawab dari pengamatan, kemudian biarkan pikiran menjawab secara alami. Tidak perlu fokus menatap atau berpikir. Tidak perlu berpikir, cukup tugas untuk mengamati biarkan alam berpikir dengan sendirinya, berbicara dengan sendirinya, membayangkan dengan sendirinya, memiliki emosi dengan sendirinya, dikenal dengan sendirinya. Cukup amati bahwa ketika memasukkan makanan ke mulut, lihat bagaimana itu mengetahui dengan sendirinya. Ketika kita berjalan, mencium bau yang memengaruhi, lihat bagaimana ia mencium dengan sendirinya. Mata dilihat dengan sendirinya, telinga mendengar suara dengan sendirinya. Apakah kamu menyadarinya? Di mana diri sejati kita? Biarkan pikiran menjawab. Jika orang tua atau guru menunjukkan untuk melihat bahwa kita benar-benar adalah elemen kosong yang jernih, elemen kehidupan. Kita adalah pikiran. Pikiran tidak memiliki bentuk. Itu tidak berbicara. Di sini, ini adalah elemen yang merupakan elemen asli. Elemen asli atau pikiran kita seperti kekosongan yang jernih yang menyatu dengan segala sesuatu. Segala sesuatu berdiam dalam elemen murni ini. Apakah kita melihat bahwa sebelum Big Bang, sebelum bintang muncul menjadi alam semesta, ada elemen kosong yang jernih yang ada terlebih dahulu. Kemudian sebuah titik terjadi meledak menjadi energi massa, hingga partikel debu bergabung. Lalu bergabung membentuk bintang. Partikel debu, jika bertanya dari mana partikel debu dan semua bintang berasal, mari kita katakan dari mana bumi berasal. Air, angin, api, semua elemen material berasal dari mana? Mari kita coba menghapus semua hal ini sepenuhnya. Hanya akan ada kekosongan yang jernih sebagai titik pertama. Dan hal-hal ini diciptakan kemudian. Inilah yang seharusnya kita ketahui bahwa kita adalah elemen kosong yang jernih ini. Mari kita coba melihat kembali ke dalam diri kita. Dari mana suara ini muncul? Dari mana gambar-gambar muncul? Dari mana emosi muncul? Pengetahuan ini, dari mana itu muncul? Itu muncul dari pikiran kita, dari elemen asli. Kita adalah elemen asli sebagai elemen utama. Elemen alami yang sangat jelas dengan kehidupan. Kita adalah elemen ini. Jika kita terus mengamati, memahami dengan baik. Jika kita mulai menyadari oh tidak ada yang benar-benar milik kita, pengetahuan ini akan muncul. Amati. Pengetahuan akan muncul berbicara dengan sendirinya, dan ia menyadari dengan sendirinya. Oh, ia memahami. Dengarkan tape saya banyak, dengarkan berkali-kali. Tape ini sangat baik, dengarkan berkali-kali dan kita akan menangis air mata. Dan kita akan bebas dari semua penderitaan juga. Kita tidak akan menderita lagi. Dan ini akan menjadi kelahiran terakhir kita. Kita tidak akan dilahirkan lagi.
kita akan menjadi elemen abadi. Sebuah elemen yang mengetahui segalanya, elemen ini. Tetapi ia tidak melekat pada apapun. Dan ia ada di luar semua pengondisian sepenuhnya. Sangat murni, sangat luhur, sangat hebat, elemen ini. Sadari itu, kita semua. Dan kita akan melihat keajaiban terbesar di luar bahasa pembicaraan. Kita akan menjadi elemen murni itu. Sebenarnya, kita sudah menjadi elemen itu. Tetapi sekarang kita bergantung pada alat. Elemen murni ini tidak memiliki bentuk. Ia tidak bisa memahami apapun jika ia tidak menciptakan alat. Seperti kita ingin menangkap ikan, kita tidak bisa menangkap ikan jika kita tidak memiliki alat. Kita harus memiliki tangan sebagai alat. Kita harus memiliki jaring, harus memiliki tongkat tajam sebagai alat untuk menangkap ikan seperti ini. Kita harus memiliki alat untuk menangkap ikan. Tetapi alat-alat ini kita tidak inginkan, kita ingin ikan untuk dimakan. Dengan cara yang sama, elemen murni atau pikiran kita sudah merupakan elemen yang sangat murni. Sangat jelas, ia tidak bisa memahami dirinya sendiri. Kita tidak bisa memahami diri kita sendiri, paham? Kita adalah elemen yang jelas itu. Jadi, kita harus menciptakan kondisi-kondisi ini, menciptakan suara ini, menciptakan gambar-gambar, menciptakan emosi-emosi, menciptakan kondisi mengetahui untuk menjalankan fungsi persepsi. Dan memahami diri kita sendiri. Tetapi ketika kondisi-kondisi diciptakan, maka ia tidak bisa memahami lagi. Jadi kita harus bergantung pada tubuh lagi. Kita sudah berganti tubuh entah berapa kali. Hingga sekarang kita mendapatkan tubuh manusia dan sangat beruntung. Ada seseorang yang telah menyadari kebenaran ini dan menunjukkannya agar kita memahami bahwa kita adalah pikiran. Kita adalah elemen asli ini, sangat kosong, jelas, dan murni. Ini adalah satu subjek, satu pengetahuan yang paling menantang. Dan siapapun yang melihat elemen diri sendiri kapanpun, kita akan bebas dari segala hal. Kita akan tahu segala sesuatu di dunia ini di alam semesta, semuanya ada dalam pikiran kita sepenuhnya. Seluruh alam semesta ada dalam pikiran kita. Kita akan mengetahui segala sesuatu seperti ini bahwa tidak tahu bahasa apa yang harus digunakan untuk berbicara dengan manusia. Karena bahasa berbicara ini hanyalah satu alat untuk komunikasi saja. Tetapi pengetahuan itu, pengetahuan yang tidak bisa diucapkan, itu adalah pengetahuan yang mencakup seluruh alam semesta. Cobalah membuktikannya. Saya ingin kita membuktikannya. Sejak sekarang, sejak bangun, mari kita terjaga mengetahui di dalam. Amati di dalam. Cukup amati di dalam bahwa suara berbicara ini. Mari kita coba untuk tidak bergantung padanya. Biarkan ia berbicara dengan sendirinya. Dan pahami bahwa suara ini bukan kita. Itu hanyalah kondisi. Tidak bisa kita kendalikan. Tidak bisa kita katakan padanya untuk berpikir hanya hal-hal baik selalu. Itu tidak akan berpikir. Itu berpikir ini dan itu. Berbicara ini dan itu. Pernahkah kita mengamatinya berbicara dalam pikiran? Tidak paham, lihat suara yang berbicara. Tidak paham, atau beberapa orang mengatakan ada suara yang berbicara dalam pikiran yang saya paham sekarang. Suara yang mengatakan saya paham sekarang, suara itu juga bukan kita. Amati dengan seksama suara yang berbicara lebih lanjut. Terkadang ada keraguan muncul. Hei, jika itu bukan kita, lalu di mana diri sejati? Lihat suara yang berbicara ini. Jika itu bukan kita, maka di mana diri sejati? Suara ini, lihat bahwa suara ini bukan kita. Itu adalah alam, pejabat pemikiran, pejabat pencitraan, pejabat emosi, pejabat kondisi pengetahuan. Semua ini adalah pejabat, kondisi. Alat kita, alat pikiran yang bekerja dengan sendirinya seperti ini. Ketika kita melihat bahwa mereka hanyalah pejabat, mereka hanyalah pelayan kita. Mereka satu sifat yang menjalankan fungsinya dengan sendirinya. Tidak ada kita, dan penerimaan terjadi. Elemen murni kita menerima kebenaran ini kapan saja, dan pengetahuan yang jelas muncul. Seperti kita dibersihkan dari kepribadian. Ketika ia terus memahami, ia akan menjadi ringan. Perhatikan itu akan menjadi ringan. Semakin banyak mendengarkan dhamma saya, mendengarkan tape universal saya, dengarkan sering, terus mendengarkan, memahami,
memahami. Dan itu akan menjadi ringan terbuka. Hidup ringan sekarang, itu tidak akan menderita bodoh dengan apapun. Karena emosi penderitaan, emosi kepuasan ketidakpuasan, itu bukan emosi kita. Itu hanyalah kondisi. Suara ini juga kondisi. Suara siapapun yang datang, semua dampak adalah kondisi. Segala sesuatu adalah objek yang dikenal sepenuhnya. Oh, semua hanyalah kondisi. Suara adalah kondisi, gambar adalah kondisi. Emosi adalah kondisi, pengetahuan ini juga adalah kondisi. Tidak ada kita, apakah kamu merasa nyaman sekarang? Itu menjadi ringan terbuka terus-menerus. Ringan terbuka sampai pemahaman tertinggi. Terus memahami sampai pemahaman tertinggi. Ketika akhirnya dipahami, akan seperti ini. Seperti hari ini sangat ringan. Ringan dengan sangat luar biasa. Ringan sangat nyaman. Hari ini sangat aneh. Ringan terbuka. Tidak terlalu lapar akan makanan sama sekali. Sangat nyaman. Hanya berjalan-jalan santai, melihat ke sana kemari. Setelah beberapa saat mendengar suara anak. Anggap ibu memanggil, "Anak di mana kamu?" Ketika mendengar suara klik, atau kadang suara itu, suara tokek yang memanggil. Tokek di sana. Nah, kita berjalan santai dan suara tokek memanggil, "Tukae," atau suara burung memanggil, "Kawao, kawao." Tiba-tiba saat berjalan kita merasakan sesuatu yang, itu mendengar dengan sendirinya. Itu menjadi lebih terang di dalam setelah meninjau pengalaman masa lalu. Dengan sendirinya, akan ada satu momen yang sangat alami di mana kita tidak bermaksud untuk tahu, untuk memahami, untuk melihat. Kita sudah banyak memahami, itu sudah sangat ringan. Tetapi ada satu momen yang seperti pengetahuan alami, ketenangan alami. Saat itu akan menjadi sesuatu yang sangat santai nyaman. Itu adalah pengetahuan yang muncul bahwa ia mendengar suara dengan sendirinya. Dan itu akan menghantam seperti kita ditarik keluar dari kepribadian. Kita ditarik keluar seketika. Kita menjadi sesuatu yang tidak dikenal. Tidak ada diri. Itu sangat murni jelas. Kita menjadi kekosongan yang jernih murni yang menyatu dengan segala sesuatu. Dan itu adalah pengetahuan yang sangat besar. Dan itu melihat seperti kita melihat dan melihat bahwa tubuh ini bukan kita. Melihat ini bukan kita juga. Itu menjadi sesuatu yang tidak dikenal yang sangat murni. Dan kita akan menangis. Kita akan tahu kita tidak dilahirkan. Kita akan menangis air mata. Kita akan tahu kita melampaui dunia. Kita melampaui segala sesuatu. Kita adalah elemen yang sangat murni. Dan tidak ada kita, biarkan saya katakan untuk saat ini. Tetapi tidak ada kita. Di sini tidak ada kedirian yang tersisa sama sekali. Hanya kemurnian yang tersisa. Sangat murni. Sadari itu, kita semua. Kita adalah elemen murni ini yang tidak ada kita di dalamnya sama sekali. Hanya kemurnian, murni, dan kita akan menangis air mata. Kita akan tahu kita bebas dari penderitaan. Kita bebas dari segala sesuatu. Kita tidak akan dilahirkan lagi. Kita akan tahu kita tidak akan dilahirkan lagi. Ini adalah kelahiran terakhir kita. Kita akan melakukan segala sesuatu agar dunia ini menjadi seperti kita. Ini adalah pengetahuan yang paling menantang. Sadari elemen dasar kita ini. Semua orang, saya mendorong semua untuk mendengarkan tape ini banyak. Semua orang, anak-anak, orang tua, penyandang disabilitas, wanita, pria, semua orang bisa menyadari elemen dasar ini. Semua jenis kelamin, semua usia, semua agama, semua kasta, semua kewarganegaraan, dengarkan tape ini banyak. Sebarkan tape ini banyak di saluran YouTube, Facebook juga. Nama PON, nama bebas dari penderitaan melalui pengetahuan. Mari kita ikuti dan bagikan banyak. Beritahu semua orang untuk datang mendengarkan. Dan kita akan menyadari elemen dasar yang sudah kita miliki. Kita akan sepenuhnya bebas dari penderitaan. Kita akan mengetahui kebenaran bahwa semuanya bukan milik kita. Ini adalah dunia konvensional. Seperti kita bermimpi, kita akan terbangun. Kita akan melihat bahwa segala sesuatu adalah dunia ilusi mimpi sepenuhnya. Apa yang dulu kita pahami sebagai nyata ternyata semua adalah ilusi mimpi.
Dan kita akan menangis air mata. Kita akan sangat terkejut. Kita akan bebas dari segala sesuatu. Dan kita tidak akan dilahirkan lagi. Izinkan saya mengakhiri di sini. Semoga kita semua segera menyadari elemen dasar diri kita sendiri. Semoga semua Buddha menjadi saksi. Sejak detik ini, saya akan dengan tekun mendengarkan Dhamma ini. Akan terjaga mengetahui di dalam. Akan melihat pikiran, emosi dan kondisi pengetahuan sebagai alam, bukan kita, bukan milik kita. Tidak akan melekat atau memegang kondisi apapun. Tidak akan dilahirkan lagi. Kelahiran ini akan menjadi kelahiran terakhir. Ketika menyadari Dhamma, akan mengajarkan keturunan dan kenalan untuk terjaga mengetahui di dalam. Tidak terperdaya dengan melekat pada pikiran dan emosi hingga napas terakhir. Sebagai pemuja Buddha, sadu sadu sadu, terima kasih telah menonton dan berpartisipasi dalam ajaran tentang pencerahan ini. Jika Anda merasa ajaran ini bermakna, kami sangat menghargai dukungan Anda melalui berlangganan, menyukai video ini, atau membagikan komentar yang bijaksana di bawah ini.